Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Angin malam menyapu pelan genteng rumah Pak Arman, membawa serta aroma lembab yang tak biasa. Di dalam rumah, suasana sunyi nyaris sempurna, hingga suara keras seperti batu menghantam genteng memecah keheningan. Duk, duk, duk. Pak Arman terbangun, jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke arah istrinya, Bu Rina yang juga terbangun dengan wajah pucat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Bu Rina hanya mengangguk, matanya menatap langit-langit. Suara itu datang lagi, kali ini lebih keras, seperti ada seseorang melemparkan batu dari atas pohon ke genteng rumah mereka. Tapi siapa yang akan melakukan itu di tengah malam? Pak Arman keluar rumah dengan senter di tangan. Ia menyusuri halaman, menyorot ke arah atap. Tidak ada apa-apa, tidak ada batu, tidak ada orang. Hanya bayangan pohon rambutan yang bergoyang pelan. Tapi saat ia hendak masuk kembali, suara tawa samar terdengar dari lantai 2. Tawa itu bukan milik siapapun di rumah. Tawa itu dingin. Seperti berasal dari tenggorokan yang tak punya jiwa. Di dalam rumah, anak pertama mereka, Dimas, yang baru berusia 5 tahun mulai menangis. Seperti biasa, tangisnya selalu pecah tepat pukul 10 malam tanpa sebab yang jelas. Tapi malam itu berbeda. Tangisnya disertai teriakan seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Anak kedua, Raka, terbangun dari tidurnya. Tubuhnya bergemetar, matanya menatap kosong ke arah sudut kamar. Ada makhluk hitam besar, matanya merah, katanya dengan suara parau. Pak Arman memeluknya, mencoba menenangkan, tapi tubuh Raka tetap menggigil. Sementara itu, anak ketiga mereka, Naya, yang baru berusia 3 tahun, menunjuk ke arah kamar mandi. "Itu, ada perempuan di sana," katanya polos. Bu Rina menoleh, tapi kamar mandi kosong, hanya lampu redup yang berkelip pelan. Gangguan tak berhenti di situ. Setiap malam suara langkah kaki terdengar dari lantai 2, kadang disertai bisikan dan tawa lirih. Tapi saat mereka naik ke atas untuk memeriksa, suara itu berpindah ke lantai bawah. Seolah-olah ada sesuatu yang bermain dengan mereka, memancing ketakutan. Bu Rina mulai merasa ada yang mengawasinya. Saat ia mencuci piring, ia merasa ada bayangan berdiri di belakang. Saat ia tidur, ia merasakan tarikan dari bawah tempat tidur. Bau busuk sering muncul tiba-tiba, seperti bangkai yang membusuk di dalam dinding. Malam itu, Bu Rina bermimpi. Dalam mimpinya, seorang perempuan berwajah hancur memberinya telur busuk. "Ini untukmu," katanya sambil tersenyum. Saat Bu Rina membuka telur itu, isinya bukan kuning telur, melainkan belatung hidup yang merayap keluar dan masuk ke dalam kulit tangannya. Ia terbangun dengan jeritan, tangannya bergemetar, dan bau busuk itu masih terasa nyata. Pak Arman mulai merasa bahwa ini bukan gangguan biasa. Ada sesuatu yang menetap di rumah mereka, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata, sesuatu yang ingin mereka pergi, atau lebih buruk, ingin mereka hancur. Dan malam itu, saat suara batu kembali menghantam genteng tepat pukul 2 pagi, Pak Arman memutuskan mereka butuh bantuan. Bukan dari polisi, bukan dari tetangga, tapi dari seseorang yang bisa menghadapi kegelapan itu. Seorang peruqyah, seperti Ustadz Suni. Malam itu, Bu Rina terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya dari bawah tempat tidur. Ia mencoba bergerak, tapi kakinya seperti tertahan. Dalam gelap, ia melihat bayangan tangan kurus dan panjang mencangkram pergelangan kakinya. Jeritannya membangunkan Pak Arman. Ia segera menyalakan lampu dan menarik istrinya ke atas ranjang. Tapi saat lampu menyala, tak ada apa-apa di bawah tempat tidur. Hanya lantai dingin dan gelap yang tampak biasa. Namun, aroma bau busuk menyengat tiba-tiba memenuhi kamar.
seperti telur busuk yang dibiarkan terbuka selama berhari-hari. Burina menangis. "Aku mimpi lagi," katanya pelan. "Perempuan itu datang lagi." Dalam mimpinya, Burina berada di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi asap. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berambut panjang, wajahnya hancur seperti terbakar, matanya kosong, dan senyumnya menyeringai. Perempuan itu mengulurkan tangan, mempersembahkan sebuah telur berwarna hitam kehijauan. "Terimalah," bisiknya. "Ini milikmu sekarang." Saat Burina membuka telur itu, isinya bukan kuning telur, melainkan belatung hidup yang menggeliat dan merayap ke tangannya. Ia mencoba membuangnya, tapi belatung itu masuk ke kulitnya, menyatu, dan membuat tangannya membusuk dalam mimpi. Setiap kali mimpi itu datang, bau busuk muncul di dunia nyata. Kadang di kamar, kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Seolah-olah mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tapi pesan dari sesuatu yang nyata dan mengintai. Gangguan semakin intens. Anak-anak mulai mengalami mimpi buruk. Dimas, anak pertama, mulai menggambar sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam besar. Raka, anak kedua, mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam lemari. Naya, si bungsu, mulai berbicara sendiri di kamar mandi, seolah-olah sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat. Pak Arman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin stres, mungkin sugesti. Tapi saat ia sendiri bermimpi berada di tengah kuburan dan melihat istrinya duduk di atas nisan sambil memegang telur busuk, ia tahu ini bukan hal biasa. Suara-suara dari lantai 2 semakin sering terdengar. Langkah kaki, bisikan, bahkan suara tawa yang berubah menjadi tangisan. Tapi saat mereka naik ke atas, semuanya hilang. Dan saat mereka turun, suara itu kembali muncul dari atas. Burina mulai merasa tubuhnya lemah. Ia sering merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Kadang saat ia berdoa, lampu berkedip. Kadang saat ia membaca Al-Fatihah, suara desahan terdengar dari belakang. Malam itu, saat bau busuk kembali muncul dan suara langkah kaki terdengar dari atas, Pak Arman memutuskan untuk bertindak. Ia membuka ponsel dan mencari nama yang pernah disebut tetangganya. Ustadz Suni, seorang peruqyah syariah yang dikenal mampu menghadapi gangguan jin dan sihir kiriman. Ia mengirim pesan singkat. "Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf Ustadz, kami butuh bantuan. Rumah kami tidak lagi aman. Rumah kami selalu mendapatkan teror dari jin." Dan di balik layar, sesuatu tertawa pelan. Seolah tahu bahwa perlawanan akan segera mulai. Pagi itu langit tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang belum tumpah. Di depan rumah keluarga Pak Arman, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gamis putih bersih dan peci hitam. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun teduh. Di tangannya tergenggam sebuah tas kecil berisi Al-Quran, minyak hajar aswad, dan air ruqyah. Namanya Ustadz Suni. Ia dikenal sebagai peruqyah syariah yang tidak hanya menguasai ilmu ruqyah, tapi juga memiliki pengalaman menghadapi gangguan jin berat dan sihir kiriman. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya mengandung ketegasan dan keyakinan.
Saat melangkah masuk ke rumah, Ustadz Suni berhenti sejenak di ambang pintu. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam, lalu berbisik pelan, "Bismillah." Begitu kakinya menginjak lantai ruang tamu, lampu berkedip. Angin dingin berhembus dari arah dapur, meski semua jendela tertutup rapat. Di lantai atas, terdengar suara langkah kaki cepat, lalu tawa lirih yang berubah menjadi geraman. "Jin ini bukan sekedar gangguan," kata Ustadz Suni pelan. "Ada sesuatu yang mereka simpan di rumah ini. Sesuatu yang mengikat mereka." Pak Arman dan Bu Rina menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Anak-anak mereka duduk di sofa, wajah pucat dan mata sembab. Dimas menggenggam boneka lusuh, Raka menunduk dengan tangan gemetar, dan Naya terus menatap ke arah kamar mandi. Ustadz Suni memulai pemeriksaan. Ia berjalan perlahan ke setiap sudut rumah, membaca ayat-ayat perlindungan, Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Di kamar mandi, ia berhenti lama. Tempat ini menjadi pintu. Pintu antara dunia kalian dan mereka. Saat membaca surah Al-Jin, suara dentuman keras terdengar dari lantai atas. Pintu kamar tertutup sendiri. Dimas mulai menangis, Raka berteriak, "Dia datang lagi!" dan Naya berlari ke pelukan ibunya. Ustadz Suni tetap tenang. Ia mengambil air ruqyah dari tasnya dan menyiramkan sedikit ke lantai kamar mandi. Bau busuk langsung menyeruak, seperti bangkai yang baru dibuka. Ini bukan bau biasa. Ini adalah tanda kehadiran jin yang terikat oleh sihir. Bu Rina gemetar. Ia akhirnya mengaku bahwa beberapa tahun lalu, ia pernah menerima hadiah dari seorang kenalan lama, sebuah bungkusan berisi telur dan kain putih. Ia tidak tahu maksudnya, hanya menyimpannya di bawah lemari dapur. Sejak saat itu, gangguan perlahan mulai muncul. Benda itu adalah media sihir, jelas Ustadz Suni. Jin yang dikirim melalui sihir akan menetap dan mengganggu, terutama jika ada celah dalam ibadah dan perlindungan rumah. Pak Arman merasa bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini ia jarang memimpin doa di rumah. Sholat sering terlewat, dan Al-Quran hanya menjadi hiasan di rak. Ustadz Suni menatap mereka dengan lembut. Jin tidak bisa tinggal di rumah yang dipenuhi zikir dan doa. Tapi mereka akan bertahan di tempat yang kosong dari cahaya. Hari itu ruqyah lingan dilakukan. Ustadz Suni membacakan ayat-ayat perlindungan sambil menyiramkan air ruqyah ke titik-titik energi negatif. Kamar mandi, bawah tangga, dan lemari dapur. Reaksi jin mulai terasa. Suara tawa berubah menjadi jeritan, benda bergerak sendiri, dan anak-anak mulai muntah. Tapi ini baru permulaan. Jin itu belum pergi. Mereka hanya terusik. Dan malam nanti mereka akan melawan. Ustadz Suni menatap langit yang mulai gelap. Besok kita mulai ruqyah besar. Tapi malam ini jangan tidur tanpa wudhu. Jangan lupa baca Al-Baqarah dan jangan takut. Karena ketakutan adalah pintu pertama mereka masuk. Malam itu, rumah Pak Arman terasa berbeda. Udara lebih berat, seolah setiap sudut menyimpan bisikan yang tak terdengar. Ustadz Suni duduk bersila di ruang tengah. Di hadapannya, segelas air ruqyah, Al-Quran terbuka, dan minyak aswad yang telah didoakan. Anak-anak dan kedua orang tua duduk mengelilinginya. Wajah mereka tegang, mata penuh harap dan ketakutan. "Ruqyah ini bukan hanya untuk mengusir," kata Ustadz Suni pelan, "tapi untuk membuka apa yang selama ini disembunyikan." Ia mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang dan penuh tekanan. Ayat demi ayat mengalir, dan seiring itu suasana rumah mulai berubah. Lampu berkedip, angin dingin berhembus dari arah dapur, dan suara ketukan terdengar dari dalam lemari tua. Dimas tiba-tiba menangis keras, tubuhnya menggigil. Raka berteriak, "Dia ada di belakang Ustadz!" Sementara Naya menutup telinga dan memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Ustadz Suni tetap tenang. Ia menyiramkan air ruqyah ke arah lemari, lalu membaca ayat kursi dengan tekanan yang lebih kuat. Dari dalam lemari, terdengar suara geraman, seperti binatang yang terluka. Pintu lemari terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar bau busuk yang menusuk. Bu Rina menjerit. Itu bau dari bungkusan yang dulu," katanya. Aku masih menyimpannya."
Pak Arman menatap istrinya dengan mata penuh amarah dan kecewa. "Kenapa kau tidak bilang sejak awal?" Ustadz Suni menghentikan bacaan sejenak. Sihir bekerja melalui rahasia. Semakin lama disembunyikan, semakin kuat ikatannya. Ia meminta Burina mengambil bungkusan itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari dapur dan mengeluarkan kain putih yang sudah menguning, berisi telur busuk dan rambut manusia. Begitu benda itu diletakkan di tengah ruangan, Dimas langsung muntah, Raka pingsan, dan Naya mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Benda itu milik kami," suara Naya terdengar berat dan parau. "Kalian tidak bisa mengambilnya." Ustadz Suni menatap gadis kecil itu dengan mata tajam. "Kau bukan Naya, kau jin yang terikat oleh sihir. Aku perintahkan kau keluar dengan izin Allah." Ia mulai membaca surah Al-Jin dan ayat-ayat ruqyah khusus untuk sihir kiriman. Tubuh Naya bergetar hebat, lalu ia menjerit panjang, suara yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan suara perempuan dewasa yang penuh kebencian. Tiba-tiba, semua lampu padam. Rumah menjadi gelap gulita. Dari arah tangga terdengar suara langkah kaki cepat, lalu suara tawa yang menggema. Pak Arman mengambil senter, tapi cahaya itu hanya bertahan sebentar sebelum mati sendiri. Ustadz Suni tetap melanjutkan bacaan, kini dengan suara yang lebih keras. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Jeritan Naya berubah menjadi tangisan. Tubuhnya terkulai, dan perlahan lampu menyala kembali. Dimal berhenti menangis. Raka mulai sadar, dan Naya menangis dalam pelukan suaminya. Tapi Ustadz Suni tidak tersenyum. Ia mengatakan, "Ini baru permulaan. Jin itu belum pergi. Mereka hanya mundur. Besok kita lanjutkan. Tapi malam ini, jangan biarkan rumah ini kosong dari zikir. Jangan biarkan hati kalian kosong dari iman." Ia menatap bungkusan sihir itu yang kini terbakar perlahan dalam wadah logam. Asapnya naik ke langit-langit, membentuk bayangan samar yang menyerupai wajah perempuan tua dengan mata hitam pekat. "Dia akan kembali," bisik Ustadz Suni. "Karena dendam, tidak pernah tidur." Malam itu, rumah Pak Arman terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena gangguan berhenti, tapi karena semua orang menahan napas. Setelah ruqyah pertama yang mengguncang jiwa dan tubuh, keluarga itu duduk dalam diam, menunggu malam bergulir dengan waspada. Ustadz Suni duduk di ruang tengah, menatap api kecil yang membakar bungkusan sihir. Asapnya masih membentuk bayangan samar di langit-langit, kadang menyerupai wajah perempuan, kadang hanya pusaran gelap yang tak berbentuk. Ia tahu jin itu belum pergi. Mereka hanya bersembunyi, menunggu celah. "Gangguan ini bukan hanya karena sihir," kata Ustadz Suli pelan. "Ada dendam yang belum selesai, dendam yang tertanam dalam hati manusia." Pak Arman menoleh, bingung. "Maksud Ustadz?" Burina menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku harus jujur," katanya pelan. "Sebelum menikah dengan Arman, aku pernah berhubungan dengan seseorang. Lelaki itu tidak menerima saat aku memilih pergi." Semua terdiam. Dimas dan Raka menatap ibunya dengan bingung, sementara Naya tertidur di pangkuan Ustadz Suni, tubuhnya masih lemah. "Dia mengancam akan menghancurkan hidupku," lanjut Burina. "Beberapa bulan setelah pernikahan, aku menerima bungkusan dari seseorang tak dikenal. Di dalamnya ada telur busuk, rambut, dan kain putih. Aku tak tahu itu sihir. Aku simpan karena takut." Ustadz Suni mengangguk pelan. "Sihir kiriman sering ditanam melalui dendam. Jin yang dikirim bukan hanya untuk mengganggu, tapi untuk menanam rasa takut, kehancuran, dan perpecahan." Pak Arman menatap istrinya, wajahnya tegang. "Kenapa kau tidak pernah cerita?" "Aku takut kau meninggalkanku," jawab Burina. Air matanya jatuh. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Berat, lambat, seperti seseorang menyeret tubuhnya. Lalu suara perempuan menangis, lirih, menyayat hati.
Ustadz Suni berdiri. Mereka mulai menunjukkan wujud dendamnya. Ia mengambil Al-Quran dan mulai membaca surah Al-Mu'minun, ayat-ayat yang digunakan untuk mengusir jin yang terikat oleh emosi manusia. Suara tangisan berubah menjadi jeritan. Pintu kamar atas terbuka sendiri dan dari dalamnya keluar angin dingin yang menyapu seluruh rumah. Burina tiba-tiba jatuh terduduk. Pandangannya kosong, tubuhnya gemetar. Dia di dalam tuburku, bisiknya. Dia bilang aku miliknya. Ustadz Suni mendekat, meletakkan tangan di kepala Burina dan membaca doa perlindungan. Ya Allah, keluarkanlah jin yang menzolimi hamba-Mu ini. Putuskanlah ikatan sihir dan dendam yang mengikatnya. Tubuh Burina bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya. Dia berjanji padaku, dia milikku. Kalian tak bisa mengambilnya. Ustadz Suni membaca ayat kursi dengan tekanan penuh. Allah yang memiliki jiwa ini, kau tidak punya hak atasnya. Jeritan panjang memenuhi ruangan. Lampu padam seketika. Anak-anak menangis. Pak Arman memeluk istrinya, berdoa dalam hati. Dan perlahan, suara itu menghilang. Lampu menyala kembali. Burina terkulai, lemas, tapi matanya kembali jernih. Ustadz Suni menghela napas. Dendam itu sudah mulai terputus, tapi masih ada sisa. Kita harus lanjutkan ruqyah terakhir besok. Itu akan menentukan apakah mereka benar-benar pergi atau kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Malam itu keluarga Pak Arman tidur dalam satu ruangan. Tak ada yang berani sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidur dengan Al-Quran di sisi, zikir di bibir, dan harapan di hati. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas rumah Pak Arman. Udara terasa berat, seolah alam pun menahan nafas menjelang ritual terakhir. Di ruang tengah, sajadah telah dibentangkan, air ruqyah disiapkan, dan ayat-ayat suci mulai mengalun pelan dari mulut Ustadz Suni. Ini bukan hanya pengusiran, katanya. Ini pemutusan ikatan. Jin yang terikat oleh sisir dan dendam tidak akan pergi tanpa perlawanan. Kita harus siap. Burina duduk di tengah lingkaran, wajahnya pucat, mata sembab. Di sekelilingnya, Pak Arman dan anak-anak membaca zikir pelan, membentuk benteng doa. Di sudut ruangan, dupa dibakar untuk menetralisir energi negatif yang masih tersisa. Saat Ustadz Suni mulai membaca surah Al-Baqarah ayat 255, tubuh Burina mulai bergetar. Nafasnya berat. Dari mulutnya keluar suara lirih, bukan miliknya. Dia kembali. Tiba-tiba angin dingin menyapu ruangan. Tirai bergoyang, meski jendela tertutup. Lampu berkedip. Aroma busuk menyeruak seperti daging busuk yang dikubur lama. Ustadz Suni memperkuat bacaan. Ya Allah, putuskanlah segala ikatan sihir yang mengikat jiwa hamba-Mu. Lindungilah kami dari tipu daya jin dan manusia. Burina menjerit, tubuhnya melengkung tak wajar. Dari matanya keluar air hitam seperti tinta. Suara berat keluar dari tenggorokannya. Kau tak bisa memisahkan kami. Dia milikku. Aku telah menanamkan rasa bersalah, ketakutan, dan luka. Dia tak akan bebas. Ustadz Suni menatap tajam. Kau bukan pemilik jiwa ini. Kau hanya menumpang pada luka yang belum sembuh. Hari ini, luka itu akan ditutup. Ia mengambil air ruqyah dan memercikannya ke tubuh Burina. Jeritan menggema, dinding bergetar. Dari tubuh Burina keluar bayangan hitam menyerupai sosok lelaki dengan mata merah menyala. Sosok itu melayang di udara, lalu menempel di langit-langit, mencakar-cakar seolah mencari jalan keluar. Pak Arman berdiri, membaca surah Al-Ikhlas.
Anas, dan Al-Falaq. Anak-anak menangis, tapi tetap dalam lingkaran zikir. Ustadz Sunni mengangkat tangan. Dengan izin Allah, aku putuskan ikatan sihir ini. Aku hancurkan segala perjanjian yang dibuat atas nama dendam. Ia membakar sisa bungkusan yang ditemukan sebelumnya. Api menyala tinggi, lalu padam seketika. Sosok hitam itu menjerit, lalu meledak menjadi asap yang menghilang ke langit-langit. Burina terkulai. Nafasnya beratur-atur. Matanya terbuka perlahan, jernih. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Tubuhku terasa ringan sekarang. Seperti beban bertahun-tahun hilang. Ustadz Sunni tersenyum. Ikatan itu telah diputus, tapi luka batin harus kau sembuhkan sendiri. Maafkan dirimu, maafkan masa lalu. Jangan beri celah lagi. Pak Arman memeluk istrinya. Anak-anak mendekat. Untuk pertama kalinya, mereka merasa rumah itu benar-benar milik mereka. Bukan tempat jin bersarang, bukan ruang dendam, tapi tempat keluarga kembali bersatu. Di luar, hujan turun pelan. Seolah alam pun ikut membersihkan sisa-sisa gelap yang pernah bersemayam.